Halo semuanya, ICF di sini. Dan pada video kali ini saya nak bahas salah satu film yang menurut saya sangat seronok buat ditonton. Karena ini merupakan film yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang berjudul Kon-Tiki. Ya, film ini dikisahkan kejadiannya pada tahun 1920. Pada awal film memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Thor yang berasal dari Norwegia. Ia ingin membuktikan pada temannya bahwa ia mampu menyeberangi sebuah bongkahan es untuk mengambil gergaji pemotong es. Teman-teman sudah melarangnya, namun ia tak menghiraukannya. Dan ternyata memang benar, ia berhasil menyeberanginya, namun tidak lama kemudian beruntungnya salah seorang teman Thor berhasil menolongnya, yang dimana Thor hampir tewas pada saat itu. Usut punya usut, ternyata anak laki-laki yang menolong Thor itu bernama Erik. Dari sinilah kita sudah tahu bahwa bocah ini punya karakter pemberani dan juga bersifat kompulsif, yaitu sebuah dorongan yang tak tertahankan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, scene film berganti dengan menunjukkan sosok dari Thor yang saat ini sudah dewasa. Lebih tepatnya sudah melompat ke tahun 1937. Kini, Thor bersama kekasihnya yang bernama Liv sengaja datang ke Pulau Pasifik, tepatnya ke Fatu Hiva. Tujuannya untuk membuat penelitian terhadap suku lokal di sana. Singkat cerita, keduanya telah menetap di sini kurang lebih 10 tahun. Lama coy. Kala itu, banyak teori yang mengungkapkan bahwa suku Tiki berasal dari Asia. Berbeda dengan pandangan Thor yang meyakini bahwa Tiki berasal dari Peru, Amerika Selatan. Teorinya tersebut didukung oleh legenda yang dituturkan oleh orang ketua suku Tiki yang meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari daratan timur dan dibawa ke kepulauan tersebut oleh sang dewa matahari. Tetapi, dalam praktiknya perjalanan nenek moyang suku Tiki ke kepulauan Pasifik tersebut hanya bermodalkan rakit dari kayu balsa. Setelah dirasa penelitiannya sudah usai, Thor dan Liv kembali pulang. Thor berangkat lagi ke New York untuk memperkenalkan teorinya tersebut pada sebuah penerbit buku. Kenyataannya, teori Thor tersebut justru banyak ditolak mentah dan menjadi bahan tertawaan oleh para ahli etnograf semata. Para ahli itu tidak percaya bahwa Tiki berlayar dari benua Amerika sampai ke Fatu Hiva. Karena orang-orang itu tidak memiliki kapal ataupun perahu besar. Mereka akan menjadi bangkai setelah dihajar oleh badai maupun hiu ganas di Samudra Pasifik yang notabene menjadi samudra terluas dan juga terdalam di dunia. Thor sangat kecewa dengan penolakan penerbit buku. Haruskah penelitiannya selama 10 tahun bersama istrinya berakhir sia-sia? Namun tidak mau patah semangat, Thor ingin mencoba mengarungi sendiri lautan Pasifik dari Peru menuju Fatu Hiva dengan rakit yang sama persis seperti yang digunakan oleh orang Tiki saat 1500 tahun yang lalu. Berbekal desain rakit yang dibuatnya sendiri, ia mencari beberapa pelaut yang bisa diajak dalam pelayaran tersebut. Namun, sudah tentu tidak ada satupun orang yang akan menerima ajakan Thor. Setiap orang yang ia temui di pusat kota sama sekali tidak tertarik dengan ajakannya. Apalagi Thor berencana untuk melakukan perjalanan itu hanya dengan sebuah rakit yang terbuat dari kayu balsa. Sebelum ditolak mentah-mentah, Thor juga diberitahu oleh seorang pelaut ulung bahwasanya rancangan rakit Thor adalah misi bunuh diri. Kayu-kayu yang saling berdempetan akan tergesek saat terguncang, yang pada akhirnya setiap tali yang mengikat kayu-kayu tersebut mulai terkoyak dan membuat rakit tenggelam. Karena ajakan Thor ditolak, ia pun pergi. Namun seseorang mengambil gambaran rancangan rakit buatan Thor. Kemudian, pria itu mengaku bahwa ia tidak sengaja mendengar penjelasan Thor dan ia ingin memberi masukan mengenai rancangan dari rakit tersebut. Dan ternyata, pria ini bernama Herman. Ya, ia bukan pelaut, melainkan hanya seorang insinyur yang sedang bekerja sebagai sales kulkas. Namun, ia sudah bosan dengan pekerjaannya.
Pada pertemuan itulah Thor langsung dekat dengan Herman dan mengajaknya bergabung sebagai wakil kapten dari perjalanan yang sudah ia rencanakan. 32 hari setelahnya, ia pun langsung memesan 2 tiket pesawat ke Peru untuk menjumpai teman-temannya yang sudah lama menunggu di sana. Namun, ada hal yang harus Thor korbankan pada saat itu, yaitu Liv, si istrinya, dan juga kedua anaknya yang harus ia tinggalkan. Ya, walaupun istrinya tak rela dengan keputusan Thor, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena ia tahu betul karakter suaminya ini. Alhasil, ia hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Thor. Sesampainya di Peru, Thor menemui 3 temannya yang bersedia untuk mengikutinya di dalam perjalanan ini. Menariknya, di antara 3 pria itu terdapat 1 orang teman semasa kecil Thor yang bernama Erik. Siapa lagi kalau bukan bocah yang pernah menyelamatkan Thor saat masih kecil. Erik sendiri akan bertugas sebagai navigator serta pembaca rasi bintang. Sedangkan kedua pria lainnya yang bernama Thorstein dan Nat akan bertugas sebagai pengatur komunikasi menggunakan radio. Kini lengkaplah kru yang diperlukan oleh Thor. Thor pun langsung merencanakan untuk membuat rakit dari potongan kayu balsa. Jenis kayu yang sama seperti yang digunakan oleh nenek moyang suku Tiki saat mengarungi Samudra Pasifik 15 abad yang lalu dengan jarak kurang lebih 8.000 km. Namun masalahnya, mereka harus memiliki peralatan-peralatan lagi untuk mengolah kayu-kayu balsa sampai berbentuk sebuah rakit. Mau tidak mau, Thor harus mengajukan kembali beberapa dana pinjaman untuk membeli alat-alat yang mereka perlukan. Namun siapa sangka, Thor dihampiri oleh seorang etnografer yang bernama Danielson. Dan ternyata pria ini sangat tertarik untuk ikut dalam perjalanan ekspedisi kali ini. Ia akan bertugas sebagai perekam kegiatan mereka yang nantinya bisa dijadikan sebagai film dokumenter. Setelah Thor mendapat dana tambahan dari bangsawan, ia bersama rekannya kemudian berbelanja keperluan-keperluan sekaligus perlengkapan yang nantinya dibutuhkan dalam perjalanan yang diperkirakan akan memakan waktu selama 101 hari. Tanggal 28 April 1947, mereka pun melepaskan jangkarnya dan hari ini akan menjadi hari bersejarah dimulainya perjalanan sebuah rakit yang diberi nama Kon-Tiki. Rakit ini sama sekali tidak mengandalkan mesin, melainkan hanya memanfaatkan hembusan angin yang berganti arah setiap waktunya. Di hari pertama, tidak banyak yang mereka lakukan karena setiap orang masih sibuk dengan tugasnya masing-masing, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, dan tidak ada suara bising. Semuanya terus meratapi hari pertama dengan waktu yang begitu cepat. Untuk pasokan makanan, mereka tidak terlalu ambil pusing karena warga-warga Peru yang baik hati sengaja mengumpulkan donasi untuk memberikan berbagai makanan kepada mereka dalam perjalanan ini. Kemudian tak lupa pula seorang rekan masih menyempatkan diri untuk membawa seekor burung kakatua dalam perjalanan ini. Begitu juga dengan Thor, ia melihat ada seekor kepiting yang bertengger di rakitnya. Kemudian ia mengatakan, ya, salah satu dari mereka yang bernama Nat sepertinya mengalami yang namanya mabuk laut. Saat malam harinya, Thor yang sedang berjaga baru menyadari bahwa rakit ini mulai diikuti oleh segerombolan hiu. Hanya saja ia tidak ingin terlalu panik karena diperkirakan perjalanan mereka dengan jarak 8.000 km akan ditempuh selama 100 hari ke depan. Celakanya sekali, mereka kemudian harus menghadapi sebuah masalah berupa badai besar dan juga gelombang laut yang begitu tinggi. Bagi mereka berenam, hal ini bukanlah situasi yang bisa diharapkan untuk selamat, karena nyawa mereka sendiri hanya bergantung dari kekuatan sebuah susunan kayu yang diikat sedemikian rupa. Apalagi dengan kurangnya partisipasi dari seorang kru yang lagi tidak sehat untuk mengendalikan rakit ini.
Hantaman angin dan juga tingginya ombak di Samudra Pasifik membuat Thor sendiri harus terjebur ke dalam laut. Beruntungnya ia masih bisa diselamatkan oleh Erik untuk kedua kalinya sejak ia tercebur juga pada saat masih kecil. Seusai serangan badai sepanjang malam, gubuk kecil di rakit Kon-Tiki pun harus hancur sebagian. Tapi tidak untuk lapisan kayu yang menopang rakit ini, dan alhasil mereka masih bisa melanjutkan berlayarnya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai ke tengah samudra. Sang operator radio terlihat sedang mencoba menghubungi kedutaan Amerika untuk mengupdate situasi perjalanan mereka. Namun alhasialnya, si burung malah menggigit putus transmisi antena radio yang dikaitkan pada balon tersebut. Alhasil, mau tidak mau dalam kondisi seperti ini mereka harus membuat transmisi baru dengan komponen yang masih tersisa di dalam rakit. Waktu berlalu dengan begitu cepat dan Thor terus berharap agar rakit ini tidaklah keluar jalur. Saat mereka berada di tengah hamparan air yang begitu teduh macam di sumur, tiba-tiba datanglah seekor hiu paus yang mengelilingi rakit Kon-Tiki dengan ukuran sebesar itu. Mereka semua takjub dengan kehadiran hewan tersebut. Hanya saja, berbeda halnya dengan si Herman, ia merasa bahwa mamalia itu adalah sebuah ancaman. Jadinya, Herman mengambil ancang-ancang untuk menombaknya. Semua rekan-rekan sudah melarangnya, namun karena ia panik, ia malah ya, nasib baik talinya putus. Setelah kejadian barusan, Nat marah besar kepada Herman yang sama sekali tidak menuruti seruan dari Thor. Nat berpendapat bahwa kehadiran Herman sama sekali tidak ada gunanya di atas rakit ini. Thor kemudian berhasil meredam emosi Nat dengan memberitahu ia bahwa si Herman hanyalah sales kulkas dan tidak punya pengalaman sama sekali di laut. Jadi, maafkan dia. Malam harinya, Herman yang lagi ngebul tidak sengaja melihat bahwa sebagian ikatan kayu-kayu ini sudah putus. Lagi-lagi ia merasa sangat kecemasan, tapi ia berusaha menenangkan dirinya setenang-tenangnya agar ia tak lagi membuat kekacauan. Sepanjang perjalanan mereka, sampai sekarang ini Thorstein masih berusaha membuat transmisi baru untuk radio komunikasi. Namun lagi-lagi, ya, sepertinya radionya butuh reparasi lagi. Entah sudah berapa puluh hari mereka berlayar, tapi yang jelas perubahan itu bisa terlihat dari penampilan mereka. Malamnya yang begitu tenang, tanpa angin yang begitu berarti. Mereka melihat gerombolan makhluk apa itu, pokoknya nampol keindahannya. Esoknya mereka berencana mengecek keadaan kaki-kaki rakit. Orang Swedia pun turun. Beberapa menit kemudian, ya, karena panik ia tak sengaja mengorek kayu bagian bawah rakit Kon-Tiki, yang ternyata kayu yang terendam itu sudah menyerap air. Dari sini Herman kembali mempertanyakan kekuatan rakit Kon-Tiki yang kemungkinan terburuknya bisa menyerap air sampai tenggelam layaknya batu. Begitu juga dengan arah. Sepertinya rakit ini tidak lagi berada di koordinat yang semestinya. Mendengar hal itu, Thor mulai sedikit gusar terhadap Herman. Ia terlalu banyak ngoceh, sedangkan kegunaannya di rakit ini tidak begitu penting. Singkat ceritanya coy, malam hari terus berganti. Tepat pada 17 Mei 1947, transmisi sinyal yang sudah diperbaiki oleh Thorstein dan dibantu oleh si Erik sudah bisa berfungsi lagi. Thor melaporkan kabar mengenai perjalanan mereka kepada kedutaan Amerika yang terhubung pada saat ini. Tidak sampai di situ, Thor juga berniat untuk merekam teman-temannya yang setia mendampingi rakit Kon-Tiki selama berlayar sampai sekarang. Walaupun pada akhirnya ia tak bisa berbuat banyak setelah hiu putih kembali menghampiri keberadaan mereka. Jadinya, Thor dengan gercep ditarik oleh rekannya. Tidak lama dari momen itu, tiba-tiba si burung malah mencoba terbang begitu saja. Tapi ia malah tercebur ke dalam air. Alhasil, kumpulan hiu itu menerkamnya seperti layaknya kerupuk cengek. Nat yang melihat detik-detik kematian si burung itu
ia pun merasa emosi dan nekat untuk menangkap salah satu hiu dengan tangan kosong. Namun celakanya akibat pendarahan dari hiu yang ditusuk itu menjadi sumber pemancing bagi kawanan hiu lainnya. Dari situlah Herman semakin menyerah dengan kekuatan rakit ini. Dan rupa-rupanya si Herman sedari awal berlayar ternyata menyembunyikan kawan. Saat mulai merasa genting seperti ini, ia menyarankan Thor agar menggunakan kawat ini sebagai pengganti tali. Akan tetapi, Thor bersikeras untuk tidak menggunakan kawat. Ia pun melihat hal itu Herman langsung down pikirannya. Ia sangat kecewa kemudian enyah dari hadapan Thor. Tapi lagi-lagi ia malah terpeleset ke dalam laut dengan tubuh yang sedang berlumuran darah ikan. Sontak teman-temannya bergegas menolong Herman. Keadaan sangat genting. Nat langsung terjun ke air untuk menolong Herman. Walaupun ia sendiri sempat kesal dengan tingkah Herman ini, setelah kejadian inilah Thor mulai merasa tidak habis fikri. Bagaimana bisa ia memimpin ekspedisi ini kalau dirinya saja tidak siap untuk menolong temannya? Dan ternyata Thor adalah orang yang takut air dan dia juga tidak bisa berenang sama sekali. Selang beberapa puluh hari setelah itu, mereka semua melihat permukaan samudra yang begitu tenang. Di momen inilah Erik memberi kabar baik kepada Thor yang dimana rakit mereka sedang berada di jalur yang benar. Tepatnya di jalur selatan Khatulistiwa dan dalam perjalanan ke wilayah Polinesia. Tentu saja kabar ini menjadi kabar paling bahagia bagi mereka berenam. Dengan segala rintangan dan juga hambatan yang sudah mereka lalui bersama, meskipun kebahagiaan ini tidak lagi bisa dirasakan bersama si burung, tapi masih ada si kepiting Peru yang ternyata masih bertahan di rakit Kon-Tiki. Seiring berjalannya waktu, mereka terus-terusan memberi kabar melalui radio mengenai perjalanan mereka. Baik itu tentang segala hal yang mereka lihat, yang mereka rasakan, maupun yang mereka takutkan. Tibalah saatnya di tanggal 7 Agustus 1947. Thorsten yang lagi sikat gigi tidak sengaja melihat seekor burung camar yang sedang terbang di sekitar mereka. Dengan adanya kehadiran burung camar, mereka mendapatkan tanda bahwa letak daratan tidak lagi jauh dari posisi mereka pada saat ini. Namun, masih ada satu hal yang harus mereka hadapi, yaitu tumpukan terumbu karang yang mengelilingi pulau Fatuhiva, dan terumbu itu akan menyebabkan rakit ini kandas. Di titik inilah peran Herman sebagai selesulkas yang tidak memiliki pengalaman di laut langsung ditunjukkan kepada mereka berlima. Herman berkata bahwa ia mempunyai sebuah teori. Teorinya itu adalah dengan menunggu ombak yang ke-13, yang notabene pasti ombaknya lebih besar dari ombak-ombak lain. Kemudian, jika sudah mendekati terumbu karang, maka kita harus melempar alat-alat berat yang bisa dijadikan sebagai jangkar sementara. Kemudian, di saat gelombang hitungan ke-13, maka tali jangkar harus dipotong sambil berharap rakitnya meluncur bersama gelombang dan melewati karang. Namun tidak lama dari pembicaraan itu, momen yang paling ditunggu pun sudah tiba dan mereka melihat sebuah pulau di depan sana. Thorsten langsung memberitahu kedutaan Amerika apabila tidak ada kabar selama 36 jam, maka dipastikan mereka semua sudah berada di sekitar pulau Fatuhiva. Mereka semua mengiyakan teori dari si Herman. Singkat ceritanya coy, tibalah waktunya bereksperimen dengan teori tersebut. Di waktu yang tepat, mereka menurunkan jangkar. Mereka mulai menghitung setiap ombak yang datang. Namun alasialnya, di hitungan ombak ke-9, tali jangkar malah putus dan rakit pun harus tersangkut di antara terumbu karang. Sampai pada akhirnya, ombak yang ke-13 pun mulai datang. Kemudian menghajar rakit Kon-Tiki hingga melewati pagar terumbu karang. Kepiting Peru yang berangkat sedari awal perjalanan pun kini sepertinya harus mencari habitat baru setelah berpetualang selama 3 bulan lebih. Disinilah Thor kembali berlari mendahului teman-temannya yang ada di belakang.
Tapi kali ini, Thor tidak lagi berlari sebagai bocil yang nekat melompati bongkahan es. Karena ia kini sudah menjadi seorang pencetus sejarah baru. Siapa yang bisa mengira dan siapa yang bisa menyangka. Pembicaraan yang awalnya dianggap mustahil malah tetap berlangsung sampai hari ini. Tanpa dukungan, tanpa kepercayaan. Tidaklah membuat tekad sosok Thor susut dan menyerah untuk mengejar apa yang ada di benaknya. Karena pada dasarnya ia yakin betul bahwa di momen terpuruk dalam hidup justru akan datang orang-orang hebat yang lebih peduli dan memiliki daya juang seperti dirinya. Dan seiring berjalannya kabar baik, Thor juga mendapatkan kabar yang kurang bahagia, yang dimana ia membaca surat dari istrinya yang diamanahkan pada Erik untuk memberikannya kepada Thor saat sampai ke Fatuhiva. Bunyi surat tersebut begini coy. Kekasihku Thor, kau berhasil. Kau berhasil membuktikan apa yang dikatakan Tiki kepada kita waktu malam di Fatuhiva. Walaupun kau tidak bisa berenang, jika kau jatuh ke dalam air, kau akan terbawa arus di luar kuasamu. Kau mungkin mengira aku ada di Tahiti dan menunggumu, karena apa yang seharusnya menjadi hidup kita ternyata hanya milikmu seorang. Kau hanya menjadi dirimu sendiri. Dan kau akan menghabiskan waktu untuk mengejar matahari terbenam. Thor, ini bukan tentang mengarungi Samudra Pasifik. Lebih penting dari itu, ini adalah mengapa engkau harus pergi. Mengapa kau tidak bisa berhenti dan melupakan segalanya, memilih sesuatu yang pasti. Tapi itulah dirimu. Dan ironinya adalah hal yang membuatku cinta padamu, adalah hal yang memisahkan kita berdua. Tertanda Liv. Ya, dari sinilah istrinya memutuskan untuk berpisah dari Thor. Meskipun mereka berdua akan selalu melihat matahari yang sama. Setelah perjalanan panjang, Thor dan kawan-kawannya pun merayakan segalanya bersama orang-orang Polinesia. Itulah alur cerita film Kon-Tiki 2012 yang sudah saya usahakan pembahasannya sebaik mungkin seperti yang ingin diceritakan oleh sutradara. Namun, saya punya sedikit hal yang membuat saya sebagai penonton kurang terpuaskan. Karena film Kon-Tiki menyediakan ruang yang terlalu minim bagi kita sebagai penonton untuk dapat mengenal setiap karakter yang berada di dalam jalan cerita film ini. Dan seringkali membuatnya terasa begitu hambar dan begitu datar dalam bercerita. Itulah komentar saya.